Nah, di samping saya ini ada banyak sekali ya, teman-teman, hasil dari sambung pucuk ini yang sudah berhasil kita pindahkan ke sini, dan bisa teman-teman lihat di sini. Wow, ada yang sudah berbunga loh, teman-teman. Sebentar lagi bisa berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel HK Kubiku. Di video kali ini kita akan membahas cara agar tanaman buah yang kita tanam dari biji tetapi agar dia itu cepat berbuah. Nah, caranya seperti apa? Nah, di samping saya ini ada tanaman tabu lampot yang tingginya masih sekitar 1 meter tapi sudah berbuah. Nah, salah satu cara yaitu dengan pemilihan bibit yang baik. Nah, bibit yang baik untuk tabu lampot itu adalah bibit dari sambung pucuk. Nah, kenapa sih sambung pucuk ini baik? Karena bibit dari sambung pucuk ini memiliki kelebihan daripada apabila kita menanam dari biji secara langsung. Nah, jadi awalnya memang kita menanamnya dari biji, kemudian setelah tumbuh kita sambung dengan pucuk tanaman yang telah berbuah, sehingga nantinya harapannya tanaman yang sudah jadi ini, hasil sambungan ini akan cepat berbuah seperti tanaman induknya. Kelebihan daripada sambung pucuk yang pertama yaitu perakarannya kuat. Berbeda dengan cangkok, apabila kita mencangkok tanaman, perakarannya itu akan lebih kurang kuat atau mudah rebah seperti itu. Tetapi apabila kita menggunakan sambung pucuk, perakarannya akan lebih baik karena batang bawahnya itu berasal dari biji. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu sifat tanaman yang tumbuh akan sama dengan induknya, induk yang kita ambil dari batang atas itu. Nah, sehingga nanti dengan hasil dari sambung pucuk ini akan cepat berbuah. Oke, bagaimana sih cara membuat sambung pucuk? Kali ini kita akan mencontohkan pada tanaman manggis. Nah, mari ikut saya untuk caranya. Nah, bahan-bahan dan alat apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat sambung pucuk tanaman manggis? Yang pertama yaitu seedling atau tanaman manggis yang berasal dari biji. Kemudian yang kedua yaitu gunting pangkas yang nanti akan kita gunakan untuk mengambil batang atas atau entres. Kemudian pisau okulasi atau pisau apapun yang penting dia tajam. Dan selanjutnya adalah tali. Nah, tali ini kita buat dengan menggunakan plastik es. Jadi plastik es itu kita potong-potong kemudian kita buat untuk talinya nanti. Nah, sedikit saya jelaskan tentang seedling. Seedling adalah tanaman manggis yang berasal dari biji. Nah, nantinya sekitar umur 1 tahun sudah tinggi mungkin sekitar 30-40 cm. Nah, ini harganya murah apabila kita beli, mungkin satunya sekitar 4-7.000 atau 8.000 tergantung di daerah teman-teman. Nah, apabila hasil sambungannya atau manggis yang sudah hasil dari sambung pucuk itu harganya bisa mencapai 50.000. Jadi bisa teman-teman cek mungkin di marketplace itu harga manggis sambung pucuk itu sekitar 40-50.000. Bagaimana sih caranya dari harga seedling yang murah ini bisa menjadi harga manggis yang lebih naik kelasnya atau menjadi harganya lebih tinggi? Nah, itu dengan cara sambung pucuk. Nah, masih ada satu lagi yang perlu kita ambil ataupun yang perlu kita persiapkan yaitu batang atasnya atau entresnya. Dan nanti saya mengajak teman-teman untuk mengambil batang atas dan memilihnya apa dan bagaimana sih cara memilihnya, batang yang seperti apa yang cocok untuk dijadikan batang yang atas. Oke, sekarang kita cari batang atasnya atau entresnya, yaitu dari pohon induk atau pohon yang sudah berbuah. Jadi di belakang saya ini adalah pohon tanaman manggis yang sudah berbuah. Nah, beberapa sudah ada buahnya. Nah, entresnya yang baik itu yang seperti apa? Jadi kita mengambil pucuknya atau pucuk daripada tanaman manggis ini, tetapi
harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu pucuk yang sudah tua. Nah, ini adalah contoh pucuk manggis. Sebenarnya ini bagus karena batangnya besar, kokoh, kemudian daunnya juga sudah ada banyak ya, sudah ada 1, 2, 3, 4 sudah bercabang seperti ini. Ini bagus, tetapi ini tidak dapat digunakan atau kurang baik apabila digunakan karena masih muda. Bisa dilihat dari daunnya ini masih hijau muda. Jadi ini belum cocok atau belum bisa digunakan untuk sambung pucuk. Nah, yang harus kita pilih yang seperti apa? Yang harus kita pilih itu adalah yang tua. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah tua. Ini contohnya. Nah, bisa teman-teman lihat. Di sini adalah sudah berbuah. Kemudian kita bisa mengambil batang di sampingnya ini. Ini bisa digunakan. Dan ini sudah tua ya. Berbeda sekali dengan tadi yang masih muda. Hijaunya sudah hijau tua. Kemudian ini bisa kita ambil, kita potong seperti ini dengan menggunakan gunting pangkas. Jadi seperti ini ya. Jadi batangnya itu walaupun pucuk tetapi yang sudah tua, daunnya sudah warnanya lebih hijau. Bisa dilihat kan beda sekali dengan yang ini. Yang satu hijau tua, yang satu hijau muda. Oke, selanjutnya setelah kita dapat batang atasnya atau entrasnya, kita lihat bagaimana sih cara menyambungnya. Oke, bagaimana sih caranya? Yang pertama tentunya dari batang bawahnya yang tadi telah saya jelaskan itu. Nah, di batang bawah ini kan ada daunnya. Yang itu adalah daun pertama, daun kedua, daun ketiga, dan daun keempat. Sebenarnya ada daun di sini tetapi sudah patah. Jadi kita sisakan 4 daun ini, 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti kita akan potong. Potongnya yaitu dengan membentuk huruf V pada batang. Nah, secara alami ini kan sudah ada ruas-ruasnya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan potong tepat di ruasnya. Oke, kita potong pelan-pelan menggunakan pisau yang tajam dengan membentuk huruf V. Nah, setelah itu kemudian kita akan potong ke bawah sehingga terbelah menjadi 2 bagian ya batangnya itu, mungkin sekitar 1 cm sampai 2 cm. Nah, ini adalah batang atas yang tadi kita sudah ambil dari pohon. Yang pertama kita sayat dahulu, tipis saja. Kemudian kita potong ujungnya, atau kita runcingkan pada kedua sisinya ya. Sisi yang sebelahnya juga kita sayat dahulu, kemudian kita runcingkan sehingga hasilnya seperti ini, runcing seperti baji. Kemudian kita sambungkan atau kita masukkan pada seedling yang tadi sudah kita belah itu ya. Nah, ini seperti ini kita masukkan. Kemudian setelah itu kita ikat menggunakan plastik es yang sudah dipotong-potong. Kita ikat dengan rapat dan kencang. Kita lilitkan. Nah, kemudian ujungnya atau kita simpul atau kita tali. Sehingga terbentuk sambungan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, sudah jadi untuk sambung pucuknya. Dari batang bawahnya ini seperti tadi ya, sudah kita potong huruf V, kemudian kita dibelah, kemudian batang atasnya telah kita runcingkan dan kita sambungkan, kemudian kita ikat menggunakan plastik. Nah, ikatnya ini tentunya harus kencang agar tidak ada air yang masuk dan nantinya dapat tersambung dengan baik.
Nah, setelah selesai kita sambung, kemudian kita masukkan ke dalam sungkup itu sekitar 45 hari. Ya, nanti setelah keluar dari plastik sungkup, setelah 45 hari, kita tidak boleh langsung membukanya. Jadi kita buka secara bertahap agar tanaman ini tidak stres. Nah, nanti yang jadi itu dia akan tetap tumbuh atau dia akan segar, kemudian persambungannya juga sudah terbentuk. Sedangkan yang tidak jadi itu bisa saja dia layu atau sambungannya tidak terbentuk seperti itu. Oke, ini alasannya kenapa sih pada awalnya itu kita masih sisakan di sini sebenarnya ada 4 daun ya, tapi yang satu karena sudah patah jadi hanya tersisa 3 daun. Awalnya kita menyisakan 3 daun, 4 daun pada batang bawah ini agar apa? Agar batang bawah ini tidak mati, agar batang bawah ini tetap dapat melakukan metabolisme dan pertumbuhannya, sehingga pada saat disungkup nanti dia akan tetap mensuplai makanan, melakukan fotosintesis, sehingga nanti resiko kegagalannya itu akan sedikit dan keberhasilannya akan lebih tinggi. Nah, alasan yang lain dengan menyisakan daun ini, nanti apabila sudah keluar dari sungkup ini nanti pertumbuhannya dari batang bawah ini akan lebih cepat atau ukurannya akan menjadi lebih pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, di produsen benih atau bibit sambung pucuk ini kan biasanya batang bawahnya itu lebih kecil dari batang atasnya. Nah, dengan metode ini nantinya setelah keluar dari sungkup, si batang bawah ini akan tumbuh lebih cepat sehingga nantinya dapat menyesuaikan besarnya besarnya itu hampir sama dan pertumbuhannya juga nantinya akan lebih baik. Nah, sungkupnya itu seperti apa? Nah, karena ini hanya satu pohon, kita dapat menyungkup menggunakan plastik. Nah, caranya kita masukkan saja tanaman ini ke dalam plastik. Nah, kemudian nanti kita tali yang rapat. Di bagian bawahnya ini harus rapat. Nah, apabila produsen besar dalam jumlah yang banyak itu sungkupnya menggunakan lengkungan dari plastik yang lebih besar. Karena ini hanya satu, jadi bisa dengan cara seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin lihat bagaimana sih plastik sungkup yang lebih besar, ayo kita ke lahan untuk melihatnya. Nah, dengan seperti ini ya teman-teman, jadi ini adalah contoh sungkup yang lebih besar dan nanti tanamannya akan kita masukkan di dalam. Nah, ini terbuat dari pipa pralon agar bisa lebih berulang kali dipakai, sehingga nanti tentunya biaya produksinya lebih hemat. Nah, nanti pada saat sudah ada tanamannya kemudian kita akan tutup. Nah, nanti hasil yang sudah tertutup kita lihat ya. Nah, ini dia contohnya dari yang sudah tertutup rapat. Di dalamnya itu ada tanamannya. Ini adalah tanaman kelengkeng. Nah, nanti setelah 45 hari kemudian kita buka dengan bertahap ya. Jadi kita buka dulu di depan sini dan di belakang sana nanti kita buka dulu. Kemudian nanti secara bertahap kita buka agar tanaman ini tidak stres. Nah, setelah tadi keluar dari sungkup, sekarang kita lihat ya hasilnya seperti apa hasil dari sambung pucuk. Nah, di samping saya ini ada banyak sekali ya teman-teman hasil dari sambung pucuk ini yang sudah berhasil kita pindahkan ke sini dan bisa teman-teman lihat di sini. Wow, ada yang sudah berbunga loh teman-teman. Sebentar lagi bisa berbuah. Ini hanya ada beberapa yang sudah berbunga.
Ada beberapa yang sudah berbunga, dan apabila teman-teman ingin punya yang seperti ini, karena ini masih limited edition, banyak sedikit sekali yang punya atau yang sudah berbunga, teman-teman bisa cek di link di deskripsi box di store HK Kubiku Store. Baiklah teman-teman, demikianlah video dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Apabila teman-teman suka videonya, silahkan untuk like, dan untuk mendukung channel HK Kubiku lebih maju lagi, silahkan untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.